Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Tati dan Ibu Kristi pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, baik. Baik Pak. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan kita senantiasa baik ya. Ada beberapa hari ke depan kita senantiasa akan mengikuti ya meeting seperti ini ya. Tetap semangat ibu-ibu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak berkomunikasi nih ya, berkomunikasi untuk bisa memahami, bukan mengajari ya, tapi bagaimana ingin tahu dan juga terbuka kepada Ibu Kristi dan juga Bu Tati ya. Mari kita sama-sama niatkan bahwa ini semuanya guna untuk menjadi sama-sama kita bermitra antara Bu Kristi dan juga Bu Tati begitu. Kalau kita sudah niatkan untuk bermitra, maka apapun dari kita senantiasa kerelaan untuk bisa membantu, kerelaan untuk bisa saling mendampingi sampai dengan kita goal setting. Baik, untuk selanjutnya ya saya melihat Bu Kristi dalam hal ini sebagai coach dan juga saya perkenalkan Bu Tati sebagai coachee dalam pertemuan meeting hari ini. Ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan pengamatan. Ya. Kira-kira saya ingin bertanya dulu topik apa yang akan kita ataupun hal apa yang akan kita angkat, Bu? Iya, baik Bapak, izin menyampaikan. Jadi terkait praktek hari ini, saya ingin didampingi begitu ya Pak ya, terkait dengan pengembangan kompetensi pertanyaan berbobot ya Pak, yang masih menjadi PR dan tantangan saya. Jadi saya ingin diamati begitu, apakah saya sudah dapat memberikan pertanyaan berbobot dengan baik atau tidak di sesi coaching ini. Baik, berarti saya ingin fokus nanti untuk bisa ataupun membantu mengembangkan kompetensi. Halo Pak Turami, bagaimana Pak? Apa saya langsung praktek atau bagaimana? Baik, berarti Ibu ingin membantu ya ataupun mempraktekkan atau mengembangkan kompetensinya begitu ya Bu ya. Oke, untuk mengefektifkan waktu disilahkan ke coach dan juga ke coach. Silakan Bu. Silakan Bu Kristi. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Tati. Ya, sehat ya Bu ya? Sehat. Iya, baik. Ibu, pertemuan kali ini kira-kira kita mau bahas apa nih? Mungkin ada yang ingin Ibu bicarakan dan ya mudah-mudahan nanti saya menurut Ibu sendiri penting tidak Ibu memang ketercatatan atau tadi ya dari barang-barang yang ada di UKS itu Bu? Menurut saya penting sih Bu, karena dalam hal ini kan saya juga harus memberikan laporan nanti di akhir ajaran atau semester terkait dengan
pengajuan barang atau obat yang saya ajukan ke sekolah, kemudian nanti pelaporannya itu ya harus ada si barang-barang itu kemana dan digunakan siapa seperti itu. Oh iya, baik ya. Jadi memang tadi kata Ibu penting ya, karena memang Ibu juga harus melaporkan gitu ya, misalnya obat yang mungkin terpakai atau bagaimana. Nah, sejauh ini Ibu, apa yang sudah Ibu mungkin lakukan terkait dengan hilangnya barang atau obat-obat ini, Ibu? Sejauh ini yang saya lakukan saya menyediakan buku catatan khusus penggunaan alat dan obat yang memang saya tidak stay di di mana nanti Mohon maaf Ibu, suaranya terputus-putus, tidak, ya, kan apa sudah bisa masih putus-putus Ibu? masih ya Allah, Iya, sinyal Allah, sinyalnya ya Allah. ya, sepertinya sudah mulai stabil. Boleh disampaikan kembali Bu? Hal yang sudah dilakukan terkait untuk melakukan pencatatan itu, saya di UKS menyiapkan satu buku khusus untuk penggunaan obat-obatan tersebut, di mana dalam catatan itu ada jenis obat yang digunakan, ada tanggalnya, ada nama, kelas, dan keluhan, serta obat yang digunakan, agar memang dapat diketahui. Gitu. Itu yang sudah saya lakukan, Bu. Iya, lalu sekarang bagaimana Ibu penggunaan dari buku tersebut begitu ya? Apakah memang menurut Ibu itu sudah efektif atau bagaimana? Dari penggunaan buku itu cukup efektif gitu ya, anak-anak sudah tahu ketika menggunakan itu, akan tetapi ditemukan beberapa barang yang hilang gitu kan, karena memang saya tidak mengetahui dan di situ tidak ada catatan siapa yang membawa, terutama di sini terkait dengan kayak model flashcare kayu putih yang tidak sekali habis gitu ya Bu ya, yang ada botol-botolnya gitu, itu sering hilang gitu di lemari. Jadi walaupun pencatatan di situ tidak ada keterangan itu dibawa oleh siapa seperti itu. Iya, baik ya Bu ya. Jadi walaupun tadi Ibu mengatakan memang sudah ada buku catatan ya, tetapi ya ditemukan obat-obat yang memang tidak tercatat begitu penggunaannya ya Bu ya, begitu. Nah, sejauh ini Ibu sudah atau mungkin sudah punya ide apa begitu untuk meminimalisir mungkin ya, atau untuk ya tadi ya supaya mungkin tidak sampai hilang lagi barangnya. Tidak mungkin apa ya ke dalam hal ini saya membuat kesepakatan kali ya dengan wali kelas mungkin untuk tidak hanya wali kelas, mungkin dengan kelasnya juga dan informasikan ke anak-anak untuk menggunakan obat-obatan keseluruhan dan menyimpan kembali obat-obatan yang tidak sekali habis di tempatnya atau di lemari. Iya, berarti Ibu tadi menyampaikan Ibu sudah mendapatkan ide yaitu dengan membuat kesepakatan bersama wali kelas dan juga kesepakatan langsung dengan siswanya begitu Bu. Mohon maaf bisa dikonfirmasi. Iya, betul. Ya, oke, baik. Terkait kesepakatan ini, Ibu detail mungkin ya, detail dari kira-kira yang sudah Ibu bayangkan, gitu, detail dari kesepakatannya itu apa, Bu? Detail dari kesepakatan itu bisa dalam bentuk nanti saya tuangkan dalam sebuah kesepakatan yang tertulis gitu ya, bahwa penggunaan obat-obatan itu harus dilakukan secara tertib gitu ya, tidak dikit-dikit obat, mungkin dikit-dikit obat itu hak anak sebenarnya gitu ya, hak anak untuk menggunakan obat, bahkan itu kan kebutuhan mereka gitu kan, ketika memang mereka butuh obat tersebut gitu kan. Nah, kesepakatan ini bisa melalui poin-poin tertulis yang saya buat bersama. Mungkin agak sulit sama semua anak gitu ya, mungkin
pun bersama wali kelas gitu kan, agar hal itu bisa disampaikan nanti oleh wali kelas, dan nanti dari hasil kesepakatan itu saya buat dalam sebuah poster, kemudian disampaikan ke kelas-kelas oleh lagi rekaman. Ya, baik Ibu. Berarti apa namanya tadi ya Ibu sudah membayangkan bagaimana begitu nanti pembuatan kesepakatannya. Nah, sekarang menurut Ibu kira-kira apa nih yang bisa membuat kesepakatan Ibu itu terwujud begitu ya? Jadi gitu. Kira-kira Ibu perlu dukungan dari mana aja begitu? Silakan Bu. Dukungan yang saya butuhkan mestinya dari semua warga sekolah ya, secara spesifik mungkin diketahui oleh pihak kesiswaan gitu ya, bahwa ini aturan atau kesepakatan ini ada gitu. Selain dari kesiswaan ya dari Bapak Ibu semua yang memang bukan wali kelas, karena kan ada yang wali kelas ada yang tidak gitu ya. Dan selain itu ya dari anak-anak sendiri untuk melakukan ketertiban itu gitu, supaya apa ya, mungkin aset-aset yang kita miliki itu tidak mengalami, tidak hilang gitu kan, jadi kita bisa memanfaatkan. Iya, baik Ibu. Nah, berarti tadi ya sebetulnya Ibu sudah jelas menyampaikan bahwa aksi yang mungkin akan Ibu lakukan yaitu pembuatan kesepakatan ya, baik bersama wali kelas dan juga bersama siswa. Ini kira-kira kapan nih Ibu rencana Ibu untuk mewujudkan kesepakatan ini atau mulai merencanakan kesepakatan ini? Ya. Untuk rencana ini insya Allah akan saya lakukan mungkin mulai hari Senin ya Bu ya, karena hari ini, besok, dan sampai Jumat itu aktivitas kita cukup luar biasa gitu ya. Karena memang ini baru kemarin saya menemukan hal itu ketika saya cek obat-obatan itu yang seperti Kresker atau kayu putih itu sudah tidak ada gitu kan, sampai saya itu mengumumkan lewat stiker sekolah gitu kan, bagi yang meminjam obat-obatan kembalikan gitu kan. Tetapi ya memang tidak ada gitu kan, itu seperti apa. Mungkin untuk rencana kesepakatan bersama wali kelas ini akan saya laksanakan mulai hari Senin besok gitu, dan nanti bisa diserahkan ke anak-anak. Iya, baik ya. Luar biasa, Ibu juga sudah menyampaikan kapan ya tadi mulai Senin besok Ibu akan mulai membuat kesepakatan dengan wali kelas tadi ya. Nah, mungkin Ibu bisa menyampaikan juga terkait dengan teknis mungkin ya, tadi saya agak kurang menangkap gitu. Jadi pertama itu Ibu akan melakukan kesepakatan dengan wali kelas dulu begitu ya. Baru wali kelas itu bersama dengan siswa, atau Ibu langsung kepada siswa? Wali kelasnya dulu kepada siswa, karena kan memang mereka punya gitu ya antara siswa dan wali kelasnya gitu. Iya, baik. Apa mungkin Ibu sudah terbayang mungkin apa ya namanya ketika wali kelas atau diajak gitu ya oleh Ibu untuk membuat kesepakatan ini, kira-kira bagaimana nih respon dari wali kelasnya nih? Baik, persepsi saya sih kalau untuk wali kelas putri ya, karena kebetulan di sekolah itu kelasnya kita putra putri, selama ini beberapa program yang dikeluarkan itu alhamdulillah untuk baik, cuman memang ada lagi ini biasanya putra gitu kan, kadang gitu kan wali kelas yang putra ini agak sulit gitu. Ya, aduh Ibu mohon maaf barusan agak terputus-putus ya. Tadi saya menangkap bahwa sebetulnya sudah ada dukungan dari wali kelas ya tadi. Sejauh ini yang Ibu ketahui wali kelas itu selalu mendukung ya. Tapi tadi ada tapinya ya. Tadi yang kurang jelas itu ada tapinya. Boleh disampaikan kembali Bu? Ya, di sini untuk wali kelas putra yang memang agak cuek terhadap kondisi anak-anaknya gitu. Kalau wali kelas putri alhamdulillah sudah oke gitu kan, cuman kendalanya di wali kelas putra. Ya, baik. Oh, tadi ya di wali kelas putra ya. Nah, untuk wali kelas putra ini tadi Ibu ya sudah melakukan refleksi begitu ya. Oh, ini agak-agak susah nih dengan wali kelas putra. Nah, yang Ibu terbayang kira-kira
harus bagaimana nih ya berarti dengan wali kelas putra ini supaya mungkin mendukung ide ibu ini supaya lebih kooperatif gitu? Pastinya saya harus melakukan komunikasi dengan beliau-beliau gitu kan yang wali kelas kita, dan lebih uh, memberikan poin-poin penting dalam penggunaan obat-obatan kualitas tersebut. Kan tadi di awal rencana tersebut akan ada poster-poster untuk obat-obatan UKS disampaikan ke wali kelas putra. Insya Allah ini kayaknya harus lebih intens, lebih sering gitu kan berkomunikasi dengan mereka untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Iya, baik ya. Sudah ada rencana ya atau tindakan yang akan Ibu lakukan untuk tadi ya, mungkin kendala tadi di wali kelas putra. Nah, baik Ibu, saya sudah menangkap nih aksi-aksi Ibu gitu ya, apa yang ingin Ibu capai. Nah, sekarang mungkin Ibu bisa menyimpulkan. Nah, Ibu bisa menyimpulkan jadi tadi kan di awal Ibu menyampaikan Ibu ada kendala di barang-barang yang tadi di UKS ya, kehilangan tadi. Nah, dari setelah sesi ini kira-kira apa yang bisa disimpulkan Ibu? Ya, dari percakapan kita hari ini, dari kendala yang saya temukan di sekolah gitu ya, ketika saya lihat barang saya ini, memang awalnya saya hanya melakukan pencatatan dan itu secara mandiri dilakukan oleh siswa dan kadang tidak terpantau karena saya pun harus masuk kelas gitu ya. Nah, kemudian rencana yang akan saya lakukan ini membuat kesepakatan bersama wali kelas terkait dengan penggunaan obat-obatan di UKS, termasuk poin-poin yang harus dilakukan seperti menyimpan kembali obat-obatan tersebut. Itu disampaikan kepada wali kelas dan nanti wali kelas akan menyampaikan kepada siswa-siswanya seperti itu. Iya, baik Ibu. Mudah-mudahan ya aksi ini terlaksana dengan lancar Ibu ya. Dan tadi dukungan-dukungan yang sudah Ibu sampaikan juga mungkin dapat memaksimalkan rencana ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu. Barangkali ada yang perlu kita bicarakan kembali atau sudah cukup? Sudah cukup Ibu. Iya, terima kasih Ibu Tati ya atas bincang-bincangnya hari ini. Sampai jumpa kembali Ibu. Assalamualaikum. Salah. Iya, saya serahkan kembali kepada Pak Turomi. Silakan Pak Turomi. Baik, terima kasih Ibu Kristi dan juga Ibu Tati, Ibu Kristi dalam hal ini sebagai coach. Ada beberapa hal yang jadi catatan melalui pengamatan saya. Ya, setelahnya Bu Kristi mempraktekkan coaching pada coach yang dalam hal ini Ibu Tati begitu ya. Nah, catatan tersebut yaitu mengenai ya hal-hal atau kompetensi pertanyaan-pertanyaan yang sudah selaras dengan topik ya yang disampaikan oleh Koci ataupun Ibu Tati. Ya. Lalu juga saya mencatat ada beberapa hal yang dikembangkan dari kompetensi tersebut oleh coach kepada coachi. Lalu selanjutnya ada juga ya hal-hal yang belum sesuai kompetensi yang dikembangkan dari pertanyaan-pertanyaan coach terhadap coachi. Ya, namun demikian begitu ya. Namun demikian setelah ini saya ingin coba mengajukan pertanyaan ya. Dalam hal ini coach, bagaimana ya Ibu Kristi menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Kira-kira apa menilai performa dalam kompetensi yang Ibu tadi peragakan? Silakan Bu. Baik, kalau untuk menilai ada ini mungkin enggak Pak, ada ukurannya. Ukurannya ya. Baik. Betul ukurannya. Kalau saya buatkan rank nilai dari
dari 6 sampai 10 kira-kira jika Ibu Kristi menilai sendiri performa tadi, kompetensi tadi, berapa, Bu? Untuk performa saya barusan, kalau saya menilai mungkin saya menuju inginnya 8 ya, tapi sepertinya saya masih menuju 8, kayak 7,8 kali Pak ya. Baik. 7,8. Tapi ya mudah-mudahan sih harapannya di 8 ya Pak. Baik. Ya. Saya lanjutkan pertanyaannya, yaitu apa yang membuat Bu Kristi menilai 7,8? Iya, terkait dengan kompetensi yang tadi saya praktikan, kenapa saya menilai diri saya nilainya 7,8 gitu. Ya. Karena tadi sebetulnya saya agak susah untuk fokus ya. Itu pertama saya agak kesulitan untuk fokus. Tadi ada terkadang putus-putus dan di sininya juga saya agak kurang fokus juga. Jadi saya masih kebingungan gitu untuk mencari pertanyaan yang pas di pikiran saya ini saya nggak boleh bilang pertanyaan tertutup nih, saya harus fokus ke Bu Tatinya nih gitu ya. Tapi saya susah gitu, ini apa ya kalimatnya tuh apa gitu ya yang dapat membantu saya untuk lebih fokus kepada Bu Tatinya gitu, bukan ke topiknya gitu. Itu saya masih merasa kebingungan sih Pak, makanya saya nggak berani ya, kalau di 8 lebih saya belum berani, saya merasa belum terlatih lah, masih perlu berpikir lagi untuk menggali pertanyaannya, begitu Pak. Baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Ya, boleh Pak, silakan Pak. Saya mengamati tadi pada saat Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu melakukan sesuatu hal yang lebih dominan di pertanyaan terbuka, namun ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tertutup juga, ya, tadi seperti itu, ya. Bagaimana pendapat Ibu? Merasakah seperti itu? Ya, betul Pak, merasa sekali ya. Tadi masih ada saya membuat pertanyaan tertutup gitu. Ya. Baik, namun demikian Ibu Kristi, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, misalkan PR tadi sebuah kesepakatan yang tentunya harus bisa memberikan ataupun dilaksanakan bersama-sama antara wali kelas putra dan juga wali kelas putri gitu ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai tidak terserap semuanya kesepakatan kelas tersebut? Kesepakatan penggunaan barang-barang UKS tersebut maksudnya seperti itu. Iya. Terkait, mohon maaf Bapak, saya kurang begitu bisa menangkap apa yang Bapak maksud. Apa bisa diulangi Pak? Ya. Bu Kris ataupun coach dalam hal ini sudah mampu mengembangkan hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari topik yang coach tadi sampaikan. Misalnya seperti halnya bagaimana kesepakatan membuat kesepakatan itu tidak hanya guru kelas putri gitu ya, namun menyerap pada guru kelas putra. Nah, bagaimana pendapat coach dalam hal ini untuk lebih menjelaskan kembali? Pendapat saya terkait dengan tadi mungkin ini Pak ya, kesepakatan kelas yang melibatkan dengan tadi wali kelas putra, begitu Pak? Ya, betul Bu. Ya, kalau saya mungkin berefleksi mungkin yang tadi ya saya sudah berusaha untuk menanyakan kepada Bu Tati apa begitu ya cara atau ide yang Bu Tati miliki agar wali kelas putra itu juga dapat kooperatif gitu sama seperti wali kelas putri. Menurut saya ya
apa namanya, itu langkah saya gitu untuk menggali potensinya Bu Tati. Dan saya berusaha untuk tidak langsung memberikan solusinya begitu ya kepada Bu Tati. Begitu Pak. Baik, terima kasih Bu Kristi. Ibu Kristi dan Ibu Tati, dari diskusi kita hari ini, kira-kira apa yang sudah terbayang akan ibu-ibu lakukan untuk meningkatkan suatu program, salah satunya kesepakatan kelas, dalam hal ini untuk barang-barang atau obat-obatan di UKS begitu ya. Bagaimana kiranya Ibu Kris dan juga Bu Tati, silakan Bu. Kapan, misalkan di mana, siapa yang akan membantu, mungkin seperti itu bisa diperjelas kembali. Oke, baik. Mungkin kalau untuk ini oleh Bu Tati langsung ya, Ibu ya, kalau terkait pertanyaan ini. Ya. Baik, silakan Bu. Boleh Pak Suromi, terima kasih atas waktunya. Bu Kristi mohon izin ya untuk hal ini. Terkait dengan kesepakatan tadi yang sudah dibahas bersama Bu Kristi, di mana ketika kendala ini saya temukan gitu kan secara bertahap, saya identifikasi dulu masalah yang terjadi di saya gitu kan, dan kenapa barang-barang itu hilang. Ternyata memang kurang pemantauan dari saya sendiri karena saya tidak stay selalu di UKS ya. Pada akhirnya saya akan melakukan kesepakatan kelas bersama, mungkin bukan kesepakatan kelas ya, kesepakatan bersama wali kelas gitu ya, untuk membuat poin-poin terkait penggunaan tata tertib di UKS gitu ya. Untuk karena dalam hal ini dari hal-hal yang sudah saya lakukan, kolaborasi di kelas perempuan itu berjalan dengan baik gitu kan. Akan tetapi memang yang agak terhambat itu pada wali kelas laki-laki gitu ya. Maka dari itu inilah yang belum bisa dilakukan dengan maksimal. Saya lakukan solusi atau lakukan cara untuk memperbaiki itu. Saya harus lebih intens berkomunikasi dengan para wali kelas yang putra gitu kan. Insya Allah dengan komunikasi yang intens tersebut, bukan diingatkan, mungkin lebih kepada diskusi agar wali kelas putra itu benar-benar memahami dan mengingat gitu ya hal-hal yang harus dilakukan oleh anak terkait dengan penggunaan fasilitas di UKS seperti itu Pak. Baik, berarti sudah didapatkan kapan, di mana, dan siapa yang akan membantunya, gitu ya. Lalu pertanyaan terakhir, kiranya kira-kira Bu Kristi dan Bu Tati ya, apa yang didapat dari proses hari ini, proses supervisi ya berbasis coaching ini? Silakan Bu. Ya, boleh saya dulu Pak? Ya, silakan Bu. Ya, boleh, terima kasih Pak. Dari pembelajaran hari ini, saya banyak belajar dari Pak Surami dan juga Bu Kristi, di mana bagaimana untuk menjadi seorang coach gitu ya, apalagi tadi Bu Kristi sudah punya pengalaman bersama Bu Hani gitu ya, jadi banyak poin-poin penting yang memang sudah selalu diingat gitu kan oleh Bu Kristi, diantaranya memang bagaimana kita meningkatkan kemampuan membuat sebuah pertanyaan terbuka gitu ya, karena terkadang secara tidak sadar atau refleks kita itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tertutup gitu kan, karena dalam hal ini kita butuh loading gitu ya, loading untuk membuat pertanyaan terbuka itu berdasarkan informasi yang didapat dari coach gitu ya, itu yang pertama. Jadi memang agak sulit sih ketika kita belum mahir gitu kan, belum terbiasa, jadi pertanyaan terbuka itu selalu ya kadang terjadi gitu kan, dan harus lebih hati-hati untuk menyampaikan pertanyaan seperti itu. Yang kedua dari Pak Suromi dalam supervisor kegiatan coaching hari ini mengingatkan kembali kepada saya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan gitu ya, mulai dari pra supervisi kemudian sama pasca supervisi itu Pak. Terima kasih Pak Suromi. Baik, terima kasih Ibu Tati. Dari Bu Kristi, barangkali silakan Bu. Bu Kristi kayaknya sinyalnya ya. Iya. Baik ya.
dari pengamatan saya ada beberapa catatan begitu ya, beberapa catatan sebelum nanti Bu Kristi menyatakan apa yang didapat dari proses supervisi hari ini, yaitu bahwa pentingnya membuat kesepakatan wali kelas dalam meminjam barang-barang di UKS ya. Lalu pentingnya juga mensosialisasikan ya kesepakatan wali kelas ini tidak hanya di wali kelas putri namun juga di wali kelas putra. Kesepakatan wali kelas dalam meminjam barang-barang atau obat-obatan di UKS agar lebih tertib dan tertata dengan rapi. Ya, dibutuhkannya kesepakatan wali kelas. Nah, baik Ibu Kristi sudah masukkah? Belum, Pak. Oh, belum ya. Baik. Iya, maaf Bapak, Bu Tati, saya terlempar. Baik, tidak tapi apa-apa, mungkin Bu. bisa dilanjutkan aja ya. Ya, tidak Ya, apa-apa, ya, Bu. ya. Terakhir kali pertanyaan dari saya, setelah tadi Bu Tati menyampaikan pernyataannya yang didapat dari supervisi hari ini, sekarang Ibu Kristi, kira-kira apa yang didapat dari supervisi saat ini, Bu, atau hari ini, Bu? Silakan. Ya, baik Bapak atas kesempatannya. Jadi terkait dengan apa yang didapatkan ya dari sesi praktek coaching tadi, ya tentunya saya tadi ya semakin tahu titik kelemahan saya di mana, yaitu di menggali pertanyaan berbobot. Mohon maaf Bapak, suara saya terdengar nggak ya? Soalnya di sini. Dengar, Bu. Oh, terdengar ya. Ya. Oke, ya baik-baik. Ya, seperti itu. Jadi saya mengetahui titik kelemahan saya di sana dan PR saya adalah yaitu tadi ya, kalau menurut saya ini memang harus banyak dilatih. Mungkin saya juga harus banyak menyaksikan contoh-contoh contoh-contoh praktek-praktek coaching yang baik itu seperti apa dan juga sering berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain gitu ya terkait dengan pemberian pertanyaan berbobot yang baik. Itu mungkin apa yang saya dapatkan hari ini. Baik, ya terima kasih Ibu Kristi ya sudah menyatakan apa yang didapat dari proses hari ini. Sekali lagi ya terima kasih ya, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Kristi dan juga Ibu Tati di meeting hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat, tetap semangat ya. Mohon maaf. Terima kasih. Saya cukupkan untuk sesi hari ini. Terima kasih Bu Tati, Ibu Kristi, boleh dadah-dadah seperti inilah ya untuk coba memunculkan rasa terima kasih kita. Terima kasih.